Kedua, coba lihat apakah setelah Nabi wafat para sahabat bertawasul nggak kepada Nabi SAW setelah wafatnya? Sama sekali tidak, ya. Berdasarkan hal itulah maka tawasul kepada orang yang sudah mati, sesoleh apapun orang tersebut, maka terlarang, karena ini pada hakikatnya adalah beribadah kepada orang yang sudah mati tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, pada kesempatan hari ini kami bersama dengan Kiai Haji Afifullah, beliau pengasuh Pondok Pesantren Irsyadul Ibad, alamat Kirim Manding, ya. Selain itu juga beliau merupakan salah satu dari asatid Pondok Pesantren Maqalul Anwar Pangarangan Sumeneb. Ya. Baik, pada pertemuan hari ini kami akan berbincang-bincang atau akan menganalisis tentang masalah tawassul. Iya. Banyak fenomena di tengah-tengah masyarakat itu tentang masalah tawassul. Sering jadi permasalahan itu. Tawassul, ya. Iya, ada yang mengatakan bid'ah, sesat, bahkan dianggap kafir pelakunya itu. Orang-orang yang melakukan tawassul itu dianggap kafir. Katanya itu nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya itu. Nah, jadi bagaimana kita untuk mencerahkan kepada umat atau umat agar tidak bingung, terutama aliran-aliran yang satu aliran dengan kita, anggap yang masuk golongan ahli sunnah wal jamaah lah, ya, gitu manhaj kita itu. Jadi memang perlu untuk pencerahan dari orang-orang yang mengerti seperti Pak Kiai gitu, ya. Atau sebenarnya apa tawassul? Iya, kalau kita pahami tawassul secara umum, ya mungkin banyak yang mengatakan syirik, bid'ah dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka itu memahami tawassul, tentang tawassul secara akalnya sendiri. Berarti menurut pemikiran sendiri. Bukan perbandingan kitab-kitab dan sebagainya, bukan. Tapi bukan menurut ijma ulama, tidak, memahami dengan pemikirannya sendiri. Sehingga mereka memahami tawassul itu dianggapnya mereka memohon datangnya manfaat, atau mereka memohon untuk menolak bahaya kepada kuburan. Berarti dugaan mereka seperti itu. Sehingga mereka mudah mengatakan bid'ah, mudah mengatakan syirik dan sebagainya, kafir dan sebagainya. Sebenarnya masalah tawassul itu, ziarah kubur itu bukan pas sekarang, mulai sejak Rasulullah sudah ada sih. Iya, Rasulullah kan dulu pernah berziarah kepada ayahnya Sayyidina Abdullah. Ya. Awalnya kan Rasulullah memang tidak dibolehkan karena orang Islam itu awalnya masih keyakinannya masih belum kuat, imanannya masih dangkal, sehingga tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Tapi setelah diwakilkan syirik gitu, diwakilkan karena Rasulullah khawatir takut mereka orang Islam berkeyakinan bahwa kuburan itu dapat memberi manfaat atau mudarat, sehingga dilarang. Setelah Islam itu sudah mapan, orang Islam sudah keyakinannya sudah kuat mapan, maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW seperti hadis yang sudah jelas, fazuruha. Pertama ya berziarah kepada kubur agar supaya, karena kubur itu dapat mengingatkan kamu terhadap kematian.
Cuman sekarang pemahamannya orang-orang ya Tidak satu sepaham. kelompok itu tidak sepaham seperti itu, sehingga mereka mudah mengatakan syirik, kafir dan sebagainya. Iya, iya. Nah itu yang dapat menyesatkan umat. Iya, iya, bisa Iya, menyesatkan. menyesatkan umat. Artinya dugaan mereka Iya, itu, bukan cuma mereka dugaannya. itu. Makanya kita harus memahami secara benar-benar, secara betul-betul apa tawasul itu. Nah, kalau tawasul itu kan kalau menurut bahasa perantara. Perantara, iya. Iya, setiap perantara itu namanya tawasul. Wasilah. Wasilah. Misalnya sekarang saya tidak dekat sama bupati, Iya. saya ingin bantuan bupati, maka tidak mungkin saya sendiri bisa minta bantuan kepada bupati. Ya, harus ada wasilahnya. Harus ada wasilahnya. Ada perantaranya. Harus lewat perantara orang yang dekat sama bupati. Administrasinya harus dipenuhi. Iya, harus dipenuhi. Seperti itu juga orang yang berziarah kepada orang soleh, orang wali dan sebagainya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudaratan dengan menyebut nama mereka atau ada di tempat mereka, itu bukan berarti menyembah kepada mereka atau kepada orang-orang soleh itu. Bukan berarti mereka memohon kepada orang-orang soleh itu, tidak. Iya, iya. Akan tapi kenapa? Karena mereka itu memuliakan orang yang ditawasulinya. Iya. Ada ibarat. Ada, karena orang yang dekat sama orang soleh itu dapat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang-orang soleh yang sudah sampai kepada Allah, insya Allah dengan perantara mereka, bagi orang-orang yang tidak dekat sama Allah bisa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebabnya dekat kepada Iya, orang soleh itu. kepada orang soleh. Karena Makanya sudah orang jelas, soleh iya. jangan dijauhi orang soleh. Iya, makanya sudah jelas hadisnya. Apa namanya soleh? Apa Orang yang bernama soleh itu dekat ini. Orang soleh harus kita dekati. Oh, kata saya setiap ada orang yang namanya soleh itu. Oh, enggak, bukan namanya. Berarti amalnya itu. Amalnya. Jadi amal itu kan ada amal baik, amal soleh. Oh iya, iya. Amal baik dengan amal soleh itu beda. Iya, iya. Kalau amal baik itu yang penting baik, bagus, bisa membentuk orang dan sebagainya, sudah baik. Baik. Walaupun tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Baik, amal baik. Tapi kalau amal soleh adalah amalnya baik, bagus dan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dia maksud amal soleh. Iya. Karena yang kita bisa dekati hanya orang-orang soleh itu. Misalnya kita sekarang dekat sama tukang minyak parfum ya. Iya, iya. Maka kita akan Juga kena wanginya ya. Iya. Tapi kalau kita dekat sama orang yang main api, Iya, kita juga kecipratan api. iya kelihatan apinya juga. Makanya kita harus dekat sama orang soleh. Nah, seperti yang dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, kun ma'allah fa in lam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka ila Allah. Itu hadis. Iya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Iya, insyaallah. Kun adakah kamu ma'allah bersama dengan Allah? Artinya kita harus selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Fa lam takun ma'allah, jika kamu tidak bisa langsung bersama dengan Allah, kun ma'aman ma'allah, kamu harus bersama dengan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu itu yang dimaksud dengan orang-orang soleh. Itu juga termasuk wasilah. Iya, wasilah itu. Wasilah. Karena lanjutan hadis Kata apa? Fa inna yusilu itu sama dengan wasilah. wasilah. Menyampaikan. Ya. Dengan dari perantara mereka kita dekat kepada mereka, kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, maka insya Allah mereka dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita juga bisa dekat kepada Allah dengan perantara mereka. Masuk tawassul. Iya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita dekat sama orang yang penjual parfum, maka kita akan mendapatkan wanginya. Kalau kita dekat kepada orang yang dekat kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan dekat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu makanya jangan sembarangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir dan sebagainya. Iya, makan pakai sendok bid'ah. Itu. Terus adakah pengertian tentang tawassul? Iya, tawassul itu yang dimaksud tawassul kan di sini mengatakan tawassul itu memohon datangnya manfaat. Kitab apa nih? Itu kita Syarah Al-Qawim, Syarhul Qawim. Iya, Syarhul Qawim. Jadi sudah jelas dalilnya itu. Jelas. Yang dimaksud tawassul itu adalah talabu usuli manfaatin au indifa'i madaratin minallah. Berarti dari Allah. Iya, dari Allah kepada Allah Yang mendatangkan manfaat. mohon mendatangkan manfaat dan mohon menolak mudarat itu kepada Allah.
Cuman di sini pakai bak sababiyah bidzikri ismi nabiyyin dengan tawassulnya. Tawassulnya itu baknya kan bak sababiyah. Makanya kita kalau ingin menafsiri kitab, menafsiri hadis dan sebagainya, harus belajar nahwu surah dulu. Wajib itu kan? Wajib. Agar supaya tahu baknya itu bak apa. Karena bak itu banyak. Ada bak lidisok, ada bak sababiyah, ada bak ibtidaiyah dan sebagainya. Kita harus tahu itu. Kalau tidak tahu itu memahami hadis ya, amburadul itu. Kebanyakan mereka itu banyak belajar terjemahan. Iya, itu bahayanya. Ya bahaya. Iya. Kalau terjemahannya keliru, ya itu keliru. Iya. Di sini ada bak sababiyahnya bidzikri ismi nabiyyin dengan sebab atau dengan perantara menyebut nama Nabi. Ini berarti anjuran untuk kita bertawassul kepada Rasulullah, bukan memohon kepada Rasulullah, cuman lewat Rasulullah karena jalannya ada di Rasulullah, atau lewat para wali, atau dengan menyebut nama para wali. Karena jalannya ada di para wali. Iya. Mungkinkah kita bisa memanjat pohon kalau tidak ada tangganya? Ya tidak bisa. Kalau tidak lewat tangganya bisa? Tidak bisa. Kita harus lewat jalannya, lewat tangganya. Seperti yang dikatakan hadis tadi, kun ma'allah wa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Berarti itu anjuran yang sangat dianjurkan kepada Rasulullah, kepada kita. Agar kita selalu bersama orang alim, orang soleh, dan dekat kepada Allah. Sehingga dengan adanya kita bersama dengan orang soleh, rusuli ke Allah, menyampaikan kita kepada Allah. Kalau kita mau dekat sama presiden itu melalui petani ya tidak bisa. Iya seperti itu tidak bisa. Bahkan ada firman Allah mungkin masuk Rasul juga itu kan. Iya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah itu kan baknya juga bak sababiyah. Artinya kita minta tolong untuk dekat kepada Allah dengan cara sebab sabar dan sholat. Jadi wasilah itu umum sebenarnya. Umum, banyak wasilah. Bukan cuma kekuburan saja. Bukan. Mengerjakan sesuatu. Kan awalnya kan seperti ini ya. Kita kan sebagai umat Islam yang dimasukkan kategori hayat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kan ingat kematian. Iya. Mungkinkah kita ingat terhadap kematian apabila kita tidak berziarah ke kubur? Ya sulit. Artinya kalau nggak keliru Sayyidina Utsman itu kalau melihat kuburan langsung nangis. Iya, langsung ingat bahwa dirinya akan meninggal. Iya. Kalau saya tiap malam kan lewat di samping kuburan. Iya, selalu ingat kematian itu. Awwalu manazilin min manazilil akhirah itu kan kuburan. Al-kubur. Iya. Oleh sebab itu, makanya disunahkan oleh Rasulullah untuk ziarah kubur agar supaya tidak enak-enakan bahwa akan merasakan dirinya akan mati. Itu kan istiadah. Iya. Itibar bagi kita. Masuk pelajaran bagi kita. Mengingat kematian. Itu perlu. Zuhud pada dunia. Iya. Bahkan kalau kita misalnya yang menyebabkan kita ingat kepada kematian harus dengan berziarah, bisa kita diharuskan itu berziarah. Harus. Iya. Karena mengingat kematian itu hukumnya kan wajib. Iya. Menghilangkan kelezatan itu agar malah yatimul wajib ilahi bahwa wajibun. Kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan hal tersebut, maka itu termasuk juga wajib. Kadang orang itu Pak Kiai kalau tidak ingat mati terkadang sombong. Iya sombong, banyak sombong. Mengaku dirinya sendiri itu benar. Iya, mudah menyalahkan orang lain. Itu sebenarnya kan hatinya tidak bersih. Ya mudah mengkafirkan orang lain. Sudah jelas dalam hadis bahwa barang siapa yang mengkafirkan orang lain, dirinya sendiri yang kafir. Kan dia. Iya. Jangan mudah mengkafirkan orang lain. Kita harus pahami dulu apa tawassul itu dulu. Iya. Makanya kalau memang orang yang ke kubur itu minta kepada kubur, itu jelas itu. Jelasnya harus cari kiai NU. Oh iya. Belajar tawassul. Belajar dulu tawassul kepada kiai NU itu. Iya. Agar supaya tidak sesat itu. Bahaya itu. Sudah jelas dalam Al-Quran, sudah jelas dalam hadis, sudah jelas itu. Apa tawassul itu? Tawassul itu kan cuma perantara. Kan berarti cuma hatinya, otaknya itu berisi bid'ah itu. Iya. Karena apa? Karena mereka itu selalu berburuk sangka terhadap orang lain. Iya. Terhadap pemahaman orang lain. Berarti tidak bersih. Iya. Mereka menyangka bahwa dirinya yang paling benar. Makanya Rasulullah itu menganjurkan kita harus selalu berbaik sangka agar supaya kita tidak seperti itu.
Yang penting sangkaan kita tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sudah jelas. Ya, terutama belajar nahwu sorof dulu itu. Ya, setelah itu baru belajar usul fikih. Setelah itu baru belajar ilmu hadis, baru ilmu tafsir dan sebagainya. Kayak di pondok Matolik ngajar apa itu? Ngajar ya fikih, ada usul fikih, ada juga tafsir, ya kaidah fikih ada. Luar biasa. Semuanya harus belajar. Iya. Luar biasa. Tidak mudah langsung memahami kitab secara terjemah, itu bahaya itu. Bahaya, itu banyak bahayanya. Bahaya itu. Karena kalau sudah mereka bodoh memahami satu pemahaman hadis atau Quran, mereka itu kalau ada yang menyalahkan atau kalau ada yang menegur itu tidak terima mereka. Iya. Kenapa? Dia tahu yang menghujat kan? Iya. Karena memang sudah jalannya seperti itu. Tidak tahu. Seperti misalnya orang kebingungan sekarang. Iya. Diingatkan, tak mau itu. Iya. Karena sudah bingung. Sudah bingung. Iya. Ya mungkin itu ya. Tidak ada lagi ya. Ya cukup sudah lagi. Mungkin ada saran atau gimana nih Pak Kiai? Iya, saya mohon kepada saudara-saudara baik dari NU atau kalangan-kalangan yang lain, kalau memahami hadis atau Quran jangan dipahami dengan akalnya sendiri. Kalau ada golongan atau ustaz-ustaz yang menyalahkan tentang masalah tawassul, kita harus belajar lagi. Itu jangan mudah belajar lagi pada orang yang kita mudah terpengaruh ya. Iya, jangan mudah terpengaruh. Kalau orang itu jelas tidak boleh terpengaruh terhadap mereka. Karena mereka sudah salah, mereka aklaliun udah. Iya. Akalnya yang mendahulukan akalnya mereka daripada pendapat ulama salaf. Mereka mengaku lebih baik dan lebih pintar daripada ulama salaf. Iya, sedangkan makanan anggap musalik sendiri. Iya, seperti itu. Bahaya itu. Iya. Jadi tujuan orang ziarah kubur, ziarah kepada orang-orang soleh itu apa? Ikraman lil mutawassil bih. Iya, memuliakan, menyebut nama mereka karena memuliakan mereka. Kenapa mereka harus dimuliakan? Karena mereka itu adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kita dekat kepada Allah, ya kita harus dekat sama mereka. Orang yang dekat. Iya, masa kalau mau dekat kepada Allah kita tidak tahu apa-apa, bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hati kita masih kotor, kan tidak bisa. Kita harus melalui berkumpul dengan orang-orang soleh. Kan sudah ada dalam Quran bahwa orang-orang soleh itu wali-wali Allah itu tidak mati. Iya, bal ahya'un indallah. Mereka hidup insyaallah SWT. Iya, mereka berkumpul dengan mereka. Insyaallah akan ditambah kebaikan oleh Allah. Dan bertambahnya kebaikan itu yang dimaksud barokah. Makanya ada hadis tabarruk lagi ya. Ada kan tabarruk. Dimaksud tabarruk itu bukan meminta kebaikan kepada kubur, tidak. Tapi dengan bersama dengan mereka, berkumpul dengan orang-orang soleh, maka kita akan mendapatkan tambahan kebaikan. Kan kita berzikir, baca Yasin dan sebagainya. Iya. Dengan kelompok kita dan sebagainya. Ya cukup sudah lagi. Ya mungkin itu. Jadi terima kasih. Saya jadi mohon kepada teman-teman semua jangan muluk-muluk kalau memahami hadis ya. Jangan mudah mengkafirkan orang, jangan mudah mengatakan orang bid'ah dan sebagainya karena itu tidak baik. Ya, kita harus belajar dulu, musyawarah dulu dan sebagainya kepada orang-orang yang sudah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang lebih alim. Mungkin itu aja. Ya. Makasih Pak Kiai ya. Ya. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Mungkin ini yang dapat kami bahas bersama. Semoga dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memantapkan keyakinan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.